Kerajinan itu bukan dimulai dari apa yang akan kita dapatkan, tetapi kerajinan itu dimulai dari bagaimana kita cara mengatur kehidupan kita dengan baik. Hasilnya adalah ada harta yang tersembunyi. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan nantinya. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 12 ayat 24 sampai dengan yang ke-28. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau bagian terakhir dari pasal 12 nih, kita sudah masuk bagian terakhir pasal 12 akhirnya gitu ya. Nah, kita perhatikan ada beberapa hal yang menarik yang Amsal ungkapkan kepada kita. Yaitu yang pertama tentang jangan malas tetapi rajin. Jadi kalau di ayat ke-24 dan ayat yang ke-27, Amsal ingin menggambarkan kalau orang rajin itu memegang kekuasaan, artinya dia menguasai segala sesuatunya dengan baik, tetapi kemalasan itu mengakibatkan kerja paksa. Kita seringkali dalam pekerjaan, baik itu dalam studi, baik itu dalam pekerjaan bisnis begitu ya, kita suka merasa terpaksa, jadi beban begitu ya. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami hal itu. Kalau kita bekerja, kita merasakan itu sebuah kerja paksa. Kalau kita belajar, kita merasakan itu adalah sebuah kerja paksa. Amsal mengatakan kalau hal ini muncul dalam hati kita, sebenarnya kita sedang dalam keadaan tanda petik malas begitu ya. Artinya ada sesuatu yang terpaksa kita lakukan. Kalau dia rajin, artinya dia berhikmat, dia merasa menguasainya. Jadi artinya di situ menguasai, bisa mengatur dengan sebaik-baik mungkin pekerjaan yang dia terima. Dan di ayat yang ke-27 dikatakan pasti akan memperoleh harta yang berharga. Di sini Amsal ingin menekankan bahwa kerajinan itu bukan dimulai dari apa yang akan kita dapatkan. Tetapi kerajinan itu dimulai dari bagaimana kita cara mengatur kehidupan kita dengan baik. Hasilnya adalah ada harta yang tersembunyi. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan nantinya. Tetapi biasanya orang malas itu akan memulai pekerjaannya, memulainya itu artinya dengan cara bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Di ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi jangan dulu berpikir hasilnya ataupun targetnya yang bagaimana begitu ya. Target penting, tetapi kita harus memulai bagaimana strateginya untuk bisa melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik. Yang kedua adalah Amsal mengatakan kalau kita rajin maka kita tidak akan mengalami kekhawatiran dalam hati di ayat yang ke-25. Kalau kita sudah tidak khawatir maka kita tidak akan tersesat jalan kita di ayat yang ke-26. Seringkali kita mengapa menjadi malas itu karena kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita. Jadi artinya tidak move on, tidak berjalan dengan baik. Orang yang bisa mengatur kehidupannya dengan sangat baik, pasti dia akan merasakan dirinya itu digembalakan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-26 ya, orang benar mendapat tempat pengembalaannya. Artinya ketika dia sudah bisa mengatur kehidupannya dengan sangat baik, maka dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu yang akan mengembalakannya. Jadi Go Traders, yang kedua adalah jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu akan menimbulkan jalan kita menjadi tersesat menuju maut di ayat yang ke-28. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Di jalan kebenaran itu terdapat hidup. Jadi ketika kita menjadi rajin dalam kehidupan kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita, maka jalan yang kita tempuh itu adalah jalan hidup, jalan yang penuh harapan, jalan yang optimis, sehingga kehidupan kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. So, Go Traders, pada hari ini, mari kita memulai hari ini dengan kerajinan, yaitu kerajinan di dalam Tuhan, lalu kemudian jangan kita menjadi khawatir pada hari ini, dan kita akan menemukan harta yang terpendam pada hari ini, sehingga itulah yang menjadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.